Mason Mount to Manchester United. Here we go. The deal is finally done. Full agreement reached between Manchester United and Chelsea. After face-to-face talks between the two clubs, they decided to close the deal on £55 million package plus 5 in add-ons. So it's £60 million total potential fee for Mason Mount. Manchester United decided to improve their bid after face-to-face talks with Chelsea. They never left the race. Mason Mount has always been the priority target, despite reports in the weekend they were going after Caicedo. No, Caicedo is top target for Chelsea. For Man United has always been Mason Mount. They agreed personal terms long time ago. Bayern were never in this race this summer. Of course, Tuchel is a big fan of the player, but nothing happened with Bayern. It was only Man United or leave Chelsea as free agent in summer 2024. This is how Man United and Chelsea reached an agreement for Mason Mount a few hours ago, and now the player will have his medical after the weekend, contract until June 2028 with an option for further season. Here we go. Manchester United akhirnya secara resmi telah menyelesaikan urusan transfer Mason Mount, di mana harga 55 juta pounds plus 5 juta add-ons adalah harga yang harus ditembus setan merah guna mendaratkan pemain 24 tahun tersebut. Tentu saja normalnya fans MU ini harusnya merasa senang, karena klub kesayangan setidaknya telah berhasil mendatangkan satu pemain anyar. Akan tetapi fans MU tidak boleh lupa dan naif, kalau sejatinya transfer ini diduga hanya bagian dari rencana licik keluarga Glazer. Lantas, mengapa bisa begitu? Di tengah ketidakpastian soal masa depan siapa pemilik anyar, Manchester United baru saja mendapatkan satu pemain incaran di bursa transfer musim panas. Dilansir dari Fabrizio Romano, kalau MU dan Chelsea pada akhirnya sepakat soal transfer Mason Mount. Yap, The Blues diketahui setuju untuk melepas Mount dengan harga 55 juta pounds plus add-ons 5 juta pounds. Jelas, ini sedikit membuat lega Erik ten Hag dan mungkin sebagian besar fans. Pasalnya, sampai sejauh ini, tim-tim pesaing terutama City dan Arsenal telah berhasil mendapatkan pemain anyar. Bahkan Arsenal pun yang biasanya ngirit di bursa transfer, kali ini sangat jor-joran dalam memburu pemain anyar seperti Havertz, Timber, dan juga Declan Rice. Nah, meskipun senang mendapatkan Mason Mount, namun jangan lupa kalau masalah MU ini masih banyak. Tentu saja, kalau tidak soal masalah status kepemilikan klub yang benar-benar membuat Erik ten Hag mumet karena sulit belanja pemain, di mana tidak sedikit pihak yang menduga kalau transfer ini hanya langkah manipulatif dari keluarga Glazer untuk membungkam gelombang protes dari fans yang kian hari kian tak karuan. Dan jelas hal semacam itu tampaknya kembali dilakukan mengingat sampai saat ini Glazer sendiri masih tarik ulur soal masalah penjualan klub. Sebenarnya kita tahu kalau penawaran MU sempat ditolak beberapa kali, di mana pihak setan merah merasa kalau harga yang dipatok oleh Chelsea sebesar 60 juta pounds terlalu besar untuk pemain yang penampilannya nggak bagus-bagus amat, khususnya dalam 2 musim terakhir. Akan tetapi di saat gelombang protes yang kian hari kian besar, mendadak MU yang sebelumnya ngotot tidak ingin membayar lebih dari 55 juta pounds, mendadak setuju untuk menambahkan 5 juta lagi sebagai biaya add-ons guna menembus Mount. Ya, ibarat menjilat ludah sendiri, karena pada akhirnya Chelsea lah yang diuntungkan karena berhasil mendapatkan harga yang mereka inginkan. Yap, dibalik alasan MU menyetujui transfer yang diduga kuat adalah keinginan Glazer, diduga ia menekan direktur olahraga John Murtough untuk menuruti saja keinginan Todd Boehly.
soal harga Mason Mount. Tujuannya jelas, Glazer ini ingin membungkam para fans yang protes dengan mendatangkan pemain anyar yang memang sudah cukup lama menjadi incaran Ten Hag. Tentu saja dengan transfer kali ini Glazer pastinya berharap kalau fans akan larut dalam euforia, sehingga pelan-pelan mereka akan sedikit melupakan soal polemik penjualan klub yang tak kunjung menemui titik terang. Di antara para pengamat, Glazer ini bisa berperan menjadi sosok antagonis yang kemudian menjadi protagonis yang dicintai. Yap, dalam satu waktu, fans ini bisa sangat jijik dengan Glazer. Namun ketika ada satu hal yang membuat mereka larut dalam euforia, mendadak Glazer ini menjadi sosok yang dicintai. Masih ingat saat MU mendatangkan Ronaldo di awal musim 2021-2022? Ketika itu para fans seperti biasa menuntut Glazer untuk segera out. Akan tetapi melihat peluang mendatangkan Ronaldo, yang ketika itu cabut dari Juve, ia segera mencari cara agar CR7 mau berlabuh kembali ke Old Trafford. Tentu saja kabar kedatangan Ronaldo ini seketika membuat fans heboh, dan benar saja, saat Ronaldo comeback, para fans yang sebelumnya nguntak-nguntak mendadak jatuh cinta lagi dengan Glazer karena sukses memulangkan Ronaldo yang ketika itu juga dirumorkan bakal berlabuh ke City. Setelah dikalahkan secara memalukan oleh Brighton dan Brentford di dua laga awal Liga Inggris musim 2022-2023, fans MU ini ngamuk dan lagi-lagi menuntut Glazer untuk segera membeli pemain anyar atau segera angkat kaki. Nah, di saat muncul seruan untuk memboikot laga MU versus Liverpool di pekan ketiga Liga Inggris saat itu, tiba-tiba saja MU mendatangkan gelandang sekaliber Casemiro. Jelas itu membuat fans seolah tak percaya, dan lagi-lagi deh, mereka diam karena pemain yang datang adalah pemain yang punya prestasi top bersama Real Madrid. Yap, meskipun terbilang gokil, namun tidak sedikit yang merasa transfer Casemiro hanyalah sebuah cara bagi keluarga Glazer selaku pemilik membungkam mulut para pengkritiknya seperti yang sudah-sudah. Tentu saja, selain Ronaldo dan Casemiro, terhitung sejak musim 2014-2015, Glazer selalu mendatangkan pemain bernama besar yang membuat pendukung MU silau mata dan langsung tutup mulut. Bahkan para fans yang demo-demo ini pada akhirnya justru berbondong-bondong datang ke toko memborong jersey pemain baru, yang ujung-ujungnya Glazer lagi yang untung. Mulai dari Angel Di Maria yang kedatangannya dibarengi dengan nama-nama menjanjikan lainnya, seperti Luke Shaw yang kala itu berstatus bakat muda terbaik di Inggris. Lalu ada pula gelandang muda yang saat itu jadi primadona di Spanyol, yaitu Ander Herrera, kemudian Marcos Rojo hingga Radamel Falcao. Nah, siklus itu seolah terulang lagi, yaitu marah, demo, jatuh cinta lagi. Ya, mirip-mirip ABG saat inilah yang labilnya sungguh Masya Allah membuat takjub. Seperti saat kedatangan Anthony Martial, peraih Golden Boy 2015, Memphis Depay, dan Bastian Schweinsteiger. Kemudian, masih ada Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Varane, sampai Jadon Sancho, yang semuanya sama siklusnya ataupun alurnya. Sehingga wajar saja kalau transfer Mason Mount ini akan kembali membungkam mulut para pengkritik serta pendemo Glazer seperti yang sudah-sudah. Atau kali ini fans Manchester United tidak akan silau mata lagi dan tetap meneruskan demo guna menuntut mundur sang pemilik dan segera memberikan keputusan soal klub Manchester United ini jadi dijual atau enggak. Karena kalau makin lama dan bertele-tele, yang ada bukannya cuma fans yang mumet, tapi Erik Ten Hag yang juga kian stres punya bos semacam ini.